Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gudi Prasetyo, mahasiswa Magister Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2021. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas kuliah Teknik Sistem. Tema yang akan saya ambil yaitu analisis sustainability packaging dan metode cycle assessment LCA menggunakan software OpenLCA. Kemudian daftar isi. Nanti akan saya sampaikan mengenai pertama definisi life cycle analysis LCA atau life cycle assessment, kemudian penggunaan software OpenLCA, kemudian pengolahan data dengan metode life cycle assessment atau LCA, selanjutnya life cycle effect assessment, kemudian mengenai end of life modeling atau pemodelan masa akhir produk, kemudian berkaitan dengan end of life modeling ada allocation, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun definisi dari life cycle analysis LCA atau life cycle assessment, yaitu juga sering disebut dengan life cycle assessment, merupakan sebuah metode berbasis cradle to grave, analisis keseluruhan siklus dari proses produksi hingga pengolahan limbah yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi, biaya, dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh tahapan dari hidup produk, dimulai dari saat pengambilan bahan baku sampai dengan produk itu selesai digunakan oleh konsumen. Setiap langkah LCA dijelaskan dalam standar internasional yaitu ISO 14040 dan ISO 14041. Adapun langkah-langkah tersebut adalah 1. Pendefinisian tujuan dan ruang lingkup, kemudian 2. Analisis inventory, yang ketiga analisis penakaran dampak interpretasi. Life cycle analysis atau life cycle assessment ada 4 pilihan utama untuk menentukan batas-batas sistem yang digunakan berdasarkan standar ISO 14044. Yang pertama yaitu cradle to grave, termasuk bahan dan rantai produksi energi semua proses dari ekstraksi bahan baku melalui tahap produksi, transportasi, dan penggunaan hingga produk akhir dalam siklus hidupnya. Kemudian yang kedua cradle to gate, yaitu meliputi semua proses dari ekstraksi bahan baku melalui tahap produksi, proses dalam pabrik, digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari suatu produksi sebuah produk. Kemudian yang ketiga yaitu grade to grave, meliputi proses dari penggunaan pasca produksi sampai pada akhir fase kehidupan siklus hidupnya. Ini digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari produk tersebut setelah meninggalkan pabrik. Kemudian yang keempat gate to gate, meliputi proses dari tahap produksi saja, digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari langkah produksi atau proses. Kemudian kita akan mengenal mengenai software OpenLCA, jadi aplikasi yang bisa kita gunakan di OpenLCA, dia bisa menentukan LCA, Life Cycle Costing, SCC, kemudian Social Life Cycle Assessment, kemudian yang kedua Carbon and Water Footprint, kemudian yang ketiga Environmental Product Declaration, kemudian yang keempat The United States Environmental Protection Agency Design for the Environment Label, dan yang terakhir Integrated Product Policy (IPP). Dan studi kasus yang akan saya sampaikan yaitu mengenai penggunaan kemasan mie instan cup. Jadi kemasan adalah wadah untuk meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk. Fungsi kemasan ada beberapa, yaitu pertama melindungi kualitas produk, kemudian membuat produk lebih tahan lama sebagai sarana komunikasi produk dan branding produk konsumen, untuk membantu distribusi produk dari produsen sampai ke tangan konsumen, membuat produk dapat diproduksi secara massal, menjadi pemicu minat beli dengan merangsang 5 panca indera konsumen. Ada rumusan masalah yang akan saya sampaikan, yaitu studi kasus penggunaan software OpenLCA pada laporan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kemasan mie instan cup yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan metode LCA atau Life Cycle Assessment. Adapun batasan masalah, ini saya mengambil 2 objek, yaitu kemasan mie instan cup pada pop mie 80 gram dengan bahan polipropilin dan mesin noodles 70 gram dengan bahan polister. Jadi untuk analisis yang akan saya sampaikan yaitu penggunaan bagian kemasan yang digunakan yaitu cup, wadah, dan lid atau penutup. Ada 4 fase life cycle assessment yang
akan saya gunakan untuk menganalisa menggunakan software OpenLCA. Yang pertama, goal and scope definition. Jadi fase ini bertujuan mempromosikan dan mendeskripsikan tujuan. Jadi goal yang dicapai yaitu mengidentifikasi dampak lingkungan dari kemasan instan cup 8 kg polipropilin dan inisin in noodles gram polystyrene. Sedangkan scope ini meliputi proses produksi yang diteliti, waste skenario, skenario limbah, ada menggunakan end of life modeling. Sedangkan untuk transportasi tidak dihitung karena dianggap bersama. Dan yang kedua, life cycle impact assessment atau LCIA. Di software OpenLCA ini sudah ada fasilitas LCIA, life cycle impact assessment. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan selama siklus hidup kemasan instan, cup, pop mie, dan mesin noodles. Kemudian yang ketiga, LCI, Life Cycle Inventory. Kita inventarisasi data input output yang berkaitan dengan sistem yang sedang dipelajari. Jadi selain itu semua data mengenai emisi yang berpotensi timbul dan juga konsumsi bahan baku juga. Dan yang terakhir interpretation, yaitu kombinasi hasil dari life cycle inventory LCI dan life cycle impact assessment. Jadi untuk menarik kesimpulan, kita menggunakan metode interpretasi berdasarkan goal dan scope definition yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini adalah data spesifikasi produk, ada jenis material, bahan material, dan dimensi material. Ini data dari aktual kemasan yang akan kita ulang menggunakan OpenLCA. Komponennya meliputi cup, wadah, lid, filter, dari jenis materialnya, ini komponen beratnya. Kemudian nanti kita juga membutuhkan material database untuk melihat faktor dampak lingkungannya, materialnya dia terbuat dari apa, kemudian proses manufakturnya seperti apa. Ini inputan dan output nantinya di software OpenLCA. Jadi untuk yang kopi ini kita definisikan dari flow, kemudian prosesnya di flow kita tentukan, misalnya di kopi cup polipropilin untuk produknya GMS. Untuk field ini yang sudah diisi dengan materialnya yaitu mie kering, number of item pieces. Dan ini setelah kita buat flow-nya baru bisa kita buat prosesnya. Kita masukkan parameter di mesh-nya di sini. Mesinnya juga sama, mesin. Selanjutnya kita harus membuat model, akan pembuatan model. Jadi alurnya dari pop mie productionnya kita definisikan, ya bahannya dari cup, kemudian lid, kemudian filternya itu dia bahannya apa saja, outputnya ini. Kemudian baru kita melakukan tahapan penggabungan. Jadi ini yang cup tadi, ini untuk membuat sebuah pop mie, wadah kemasan pop mie, ini butuh komponen cup, lid, dan filter. Nah, selanjutnya baru kita lakukan proses filling, pengisian. Nah, khusus untuk material pengisian di rice noodle threadnya ini kita karena menggunakan database Agribelisi, ini kan untuk analisa data dampak lingkungan produk-produk di Prancis. Jadi ini kodenya FR itu Prancis sebenarnya. Tapi karena ini lengkap untuk simulasi saya menggunakan Agribelisi. Kemudian untuk poli aluminium, kemasan aluminium karena tidak ada di database, saya akan asumsikan menggunakan polyethylene loaded foil. Karena kalau menggunakan database yang ada di LCA kita harus berbayar. Kemudian
Selanjutnya langkah pertama kita harus membuat flow. Ini ada flow yang harus dibuat. Pertama kita membuat flow produk kopinya, kemudian flow produk mesin ke 70 gram. Cara pembuatan flownya, yang pertama kita membuat folder baru, new child category dari OpenLCA. Kita klik kanan, dapat add new child category. Dan yang kedua langsung kita membuat flow sama di kategori yang telah kita buat flownya new flow. Selanjutnya langkah ketiga langsung kita beri nama name flow and reference flow. Jadi kita sudah kita tentukan tadi flow type-nya produk, kemudian reference flow-nya mesh. Dan yang keempat ini tampilan flow baru setelah kita buat. Nah, langkahnya seperti ini, bisa dilihat di video. Jadi kita buka dulu OpenLCA. Ini sudah saya install. Versi 1.10.3 versinya. Database-nya Gregalis C cukup lengkap. Ini angka pembuatan flow-nya. Kita beri nama di kategori di folder ini, lalu kita buat flow-nya di kanan dan ikan. Kita definisikan, kita jangan lupa kita isikan cup polystyrene polypropylene. Sudah tampil, dilanjutkan untuk produk ini yang lid dan filter, komponen dibuat. Contohnya di kopi. Filter, kalau di kopi ada 3 komponen buat. Dan ini ya, ini yang nanti untuk kemasannya saya buat polypropylene transported. Komponen tadi cup, filter, lid diproses jadikan satu menjadi kemasan cup polypropylene transported. Ini fillingnya nanti sudah terisi mie noodle.
Ini sudah ada semuanya. Oke, selanjutnya kita bisa membuat proses. Setelah membuat flow, kita buat prosesnya. Dan prosesnya ini seperti ini. Nanti kita buat di OpenRCA, copy, tulisin. Langkah pertama, item proses yang telah dibuat di OpenRCA ini seperti ini. Sudah saya buat. Item prosesnya untuk yang pokmin, yang mesin, noodles, ada komponennya, cup, lid, cup, filter lid, cooling. Ini nanti yang prosesnya tidak dibuat. Ini tampilannya seperti ini. Ada create product system. Kemudian ini proses input output production, berdasarkan data produksi yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Misalnya untuk input pop Nissin noodles cup production yang tutupnya, cupnya wadahnya ya, wadahnya. Inputannya bahannya polisterin sebanyak 4,93 gram. Kemudian yang outputnya cupnya. Maka pembuatan prosesnya hampir sama. Ini proses pengisiannya. Kita masukkan datanya. Ini otomatis kalau kita buat pop makeup production yang outputnya ini otomatis, dan yang inputnya ini harus kita masukkan. Selanjutnya, setelah membuat proses, kita membuat product system. Langkah-langkah pembuatannya, pertama membuat product system untuk kopi 80 gram dengan proses link secara otomatis. Kemudian yang kedua untuk ngisi noodles juga secara otomatis. Setelah selesai membuat semua proses rantai produksi, Anda dapat membuat product system berdasarkan terakhir sebagai proses acuan dari product system. Ini yang pertama, proses pembuatan product system secara otomatis ya. Ini ada product system pembuatan secara otomatis. Yang kedua, ini contoh pembuatan product system kopi. Nah, kita pilih ini only ya, nanti only link default provider.
Ini hasilnya produk sistemnya. Jadi kalau kita klik di sini nanti dia akan otomatis muncul semua. Dan kalau kita klik ada tanda, misalnya ada tanda plus, dia akan muncul komponennya, yang kopi, yang mesin. Ini angkanya ini otomatis muncul produk sistemnya. Kemudian setelah membuat produk sistem, jadi untuk melakukan analisis OpenLCA kita harus melakukan definisi project. Projectnya kita membandingkan antara kemasan Omicap 80 gram dengan isi noodle 70 gram. Untuk analisis bisa perbandingan ini melalui menu item project. Prosesnya pada halaman folder di project ini di kanan folder project dan pilih new folder project. Nah, pada kasus ini kita beri nama ya Omicap PopMie versus Mesin Noodles Production. Ini hasilnya. Jadi analisis dampak lingkungan impact assessment ini ada beberapa komponen. Yang pertama life cycle impact assessment. Di kategori dampak yang dinilai menggunakan metode eco indikator. Ini ada 11 yang ditampilkan nantinya, yaitu climate change, emission to air like hydrocarbons, carbon dioxide, methane, etc. Dan yang kedua karsinogen di komponen arsenik, benzin, kadmium, respiratory inorganic, dan fossil fuel, respiratory organic, ozone layer, ecotoxicity, acidification, land use, minerals, radiation. Kemudian nanti kita juga akan membahas life cycle flowchart dari data life cycle inventory yang terkumpul dimasukkan dalam software OpenLCA untuk dapat menilai dampak lingkungan dari produk yang diteliti. Pada software OpenLCA produk didefinisikan dalam bentuk flowchart diagram air. Dia ada diagram alirnya dari impact assessment. Yang digunakan bisa dilihat menggunakan Sankey diagram. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas end of life modeling yang skenario tadi digunakan untuk melakukan pengolahan limbah dan menghasilkan produk berharga bahan dan atau energi. Fokus pada bagaimana pembakaran atau pemusnahan raw material hasil produksi dan material treatment end of life dialokasikan antara aplikasi pertama dalam satu sistem produk dan aplikasi selanjutnya dalam satu sistem produk yang sama atau lainnya. Untuk menampilkan Sankey diagram, kita pada berikut. Ini di laporan Word ini sudah saya jelaskan pada penjelasan mengenai PopMie dan cutoff. Ini sudah dibuat sebelumnya. Kita menggunakan Omicap 80 gram cutoff karena kalau untuk menggunakan
yang ini apa program production, nanti dia grafik sampingnya akan panjang dan susah dianalisis, jadi memudahkan pakai ini yang cut off. Nah, ini tampilannya seperti ini, flow-nya itu bisa dilihat bisa. Adapun analisis data dari LCIL, Life Cycle Impact Assessment, setelah di Sun diagram tadi, flow-nya kan bisa dilihat kontribusinya. Jadi hanya pada cup ya, cup relatif yang paling punya paling besar, nilainya kecil, yang lead sama filter kecil, hampir 99,35%. Besarnya kontribusi cup ini karena bahannya bukan polipropilen, volumenya juga besar. Jadi polipropilen granulat ini adalah menunjukkan emisi pada proses produksi, menghasilkan gas berbahaya, sulfur dioksida, contohnya nitroksida, nilainya 8,280 5 poin, poinnya ini menunjukkan. Selanjutnya kita akan membahas pada analisa data untuk yang mesin noodles. Ini diagram Sankey-nya, flow-nya seperti ini, kontribusinya juga banyak. Material pada mesin noodle yaitu DPE, density polyethylene, kontribusinya relatif besar dan 5,54%. Yang leadnya penutup hanya 4,462 atau 4,62%. Material polisterin GBS ini memberikan dampak terbesar karena pembuatan polisterin mengeluarkan senyawa CFC ke atmosfer yang memiliki skala besar ozon. Dan ini tab grafik analisa LCI-nya tadi. Komponennya ada ekosistem, kemudian ada human health, resource, totalnya. Yang pertama pada human health yang terbanyak adalah karsinogen. Karsinogen adalah zat yang menyebabkan kanker pada manusia atau hewan. Jika ada kemasan POMI, ini kontribusinya paling tinggi. Kemudian human health, respiratory effect, respiratory effect. Di efek pernapasan akibat asap musim panas karena emisi zat organik itu udara menyebabkan efek pernapasan. Ini juga POMI paling banyak ya. Yang ketiga, climate change. Ini tadi climate change, climate change. Ini penjelasannya, ada rumah kaca. Dan yang keempat, ekosistem quality exotoxicity. Ini pengaruhnya dampak bahan berbahaya pada ekosistem air tawar, air laut, dan tanah. Kontribusinya besar. Kemudian ekosistem quality acidification, eutrophication, pengasaman. Kemudian kita membuat end of life modeling, ini yang processing skenario. Ini setelah saya analisa ini hanya pada cupnya yang berpengaruh, yang bisa kita analisa karena ada komponen plastik ya, di end of life modeling ini berdasarkan literatur di OpenLCA Green Delta ini yang bisa kita proses
Datanya ini was incineration of plastic, pembakaran plastik. 5% kontribusinya. Jadi kontribusi dampak lingkungan pada kemasan cupnya pada bagian cupnya ini masih besar nilainya. Faktornya pada tadi yang incineration of plastic atau pembakaran plastik. Kontribusi terbesarnya pada faktor human health, jadi efek pembakaran plastik menimbulkan efek gangguan pernapasan yang dibuktikan dengan kontribusi terbesarnya human health. Kemudian menjadi satu dengan analisis end of life modeling, yaitu allocation. Ini tabel allocationnya kita proses. Dialokasi dampak lingkungan antara produk dan produk. Alokasi itu pengertiannya seperti ini. Jadi dapat dilakukan dari sudut pandang ekonomi atau bobot. Jadi allocation adalah pembagian dampak lingkungan menurut beberapa biaya berat atau produk. Jadi di proyeknya kita buat dua perbandingan ekonomik dan ekonomi. Di tabel di atas dapat dilihat bahwa incineration of plastic atau pembakaran plastik memberikan kontribusi dampak lingkungan terbesar pada human health. Yang paling besar. Yang ekonomik. Dan kesimpulannya. Kesimpulan dari analisis dampak lingkungan life cycle assessment dan LCA ada dua, yaitu life cycle assessment dan dampak terhadap lingkungan. LCA dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun data life cycle inventory yang relevan dari sumber data yang diterbitkan. Database yang saya gunakan pada analisa yaitu AgriPLC dan EcoEvent. Dari OpenLCA didapatkan penilaian sebagai berikut. Nilai total dampak kontribusi untuk POMI ini sebesar 0,00912 poin, dan yang isin kecil 0,00582 poin. Ini membuktikan bahwa penggunaan material polipropilen memberikan dampak paling besar karena termasuk material non biodegradable atau secara biologis tidak ada. Dan yang dampak terhadap lingkungannya, setelah kedua produk dianalisa menggunakan kontribusi dampak lingkungan terhadap lingkungan. Pada kemasan kopi 80 gram polipropilen kategori terbesar pada pertama human health, respiratory effect, dan dua ekosistem quality, acidification dan eutrophication. Sedangkan pada nisin noodles ada 4 ya, human health, ekosistem, quality, exotoxicity, dan yang acidification, dan terakhir human health kategori carcinogenic. Berikut hasil bisa saya sampaikan mengenai penggunaan OpenLCA untuk menganalisis life cycle assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.